di pertemuan yang kedua ini kita akan ngomongin tentang confidence ya. Kenapa itu penting? Karena confidence atau rasa percaya diri itu adalah sebuah kekuatan yang kita butuhkan untuk melakukan apapun yang kita mau. Kita mau presentasi, kita butuh confidence. Kita mau ngelamar ngelamar pekerjaan gitu ya, atau mau ngelamar anak orang juga butuh confident. Waduh, ini kalau anaknya sih udah oke, tapi kalau ketemu bapaknya, wah gawat nih, grogi nih ya. Kita butuh confident, ya kan? Kita mau ngapain lagi? Apapun, ya teman-teman mau bertemu dengan mitra bisnisnya misalnya gitu ya, itu kita butuh confidence. Sehingga kepercayaan diri ini adalah sebuah kekuatan yang itu sangat dibutuhkan oleh kita dalam konteks apapun dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, apalagi nanti ke depan itu tantangan akan semakin besar. Nah, itulah kenapa gerakan Aku Bicara, memasukkan confidence ini dalam materi yang pertama-pertama, materi yang awal-awal, karena nanti ini akan menjadi basic bagi kita semuanya, agar kita bisa, lebih percaya diri lagi nanti ketika membicarakan atau mengutarakan isi pikiran kita, ya, konten-konten kita, materi-materi kita, sehingga lebih powerful lagi ke depannya. Baik, izin saya untuk share screen sebelum nanti kita akan belajar sama-sama supaya itu bisa mempermudah. Yang mengizinkan saya untuk share screen boleh dong tulis ketik di tombol, di kolom chat-nya, silakan silakan silakan. Boleh ya? Kalau enggak saya nggak share screen. Ini akan mempermudah teman-teman untuk belajar nanti. Yes, thank you. Sampai zona terima kasih. Bu Azzafatin, Pak Toto, terima kasih. Mbak Bintang atau Mas Bintang, terima kasih. Sip, thank you karena udah diizinin. Saya akan share slide-nya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat teman-teman semuanya ya. Udah kelihatan? Kalau udah kelihatan kasih jempolnya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman hari ini kita akan masuk ngebahas tentang bagaimana kita bisa level up, kita bisa menaikkan level kepercayaan diri kita, sehingga nanti ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, itu akan jadi lebih powerful lagi, karena kita punya kekuatan yang namanya percaya diri. Ya, beberapa orang mungkin sudah sering ketemu dengan saya, beberapa belum. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrolnya lebih lanjut, komunikasinya lebih lanjut, lebih enakan, ya. Saya Kodri Siregar, saat ini sedang fokus untuk mengembangkan sebuah program yang kita sama-sama jalani sekarang, ya, di Gerakan Aku Bicara bersama dengan, eee, Kata Daya. Kata Daya adalah Persuasion and Influence Communication School, jadi tempat di mana orang bisa belajar bagaimana dia meningkatkan kualitas komunikasinya, kualitas pengaruhnya, ya, baik itu di sekolah, di kantor, ya di rumah, di dalam bisnis, sehingga ketika dia berbicara, ketika dia berkomunikasi, itu bisa memberikan dampak yang optimal dan orang bisa terpengaruh tanpa merasa dipengaruhi. Dan juga saya aktif sehari-hari di Yayasan Cahaya Quran Semesta, yaitu sebuah yayasan yang salah satu programnya adalah, program Tahfiz Entrepreneurship, ya, Cahaya Quran Academy, di mana anak-anak muda yang tamat SMA, ya, mereka menghafal Al-Quran sambil belajar bisnis, yang targetnya insya Allah mereka menjadi para pengusaha-pengusaha yang hafal Quran, sekaligus juga punya bisnis kelas dunia. Amin, mohon doanya. Dan juga, eee, sehari-hari membantu para individu untuk bagaimana mereka bisa lepas dari belenggu-belenggu emosionalnya, belenggu psikologisnya di klinik hipnoterapi, The Mind Light Hypnotherapy, ya, sehingga, orang-orang yang punya masalah kecanduan, orang-orang yang punya masalah, eee, anxiety disorder atau kecemasan berlebihan, trauma, fobia, dan bagaimana mereka bisa meningkatkan rasa percaya dirinya, lepas dari, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu kita bantuin di The Mind Light Hypnotherapy. Juga saat ini sedang mendampingi beberapa bisnis, memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu dari Quanta maupun juga dari, tempat di mana saya menjadi associate trainer, ya. Dan juga hari ini sedang mempersiapkan sebuah buku yang insya Allah di akhir tahun nanti kita akan launching, ya, judulnya masih seputaran komunikasi persuasi, yang lanjutan dari buku-buku saya sebelumnya, baik itu dari Persuatrik, cara mempengaruhi pikiran orang lain dalam waktu 7 menit atau kurang, maupun juga Persuatrik Writing. Insya Allah nanti di buku berikutnya akan lebih advance, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa icip-icip dulu sebelum bukunya terbit nanti di rangkaian, webinar Aku Bicara, ya. Dan bagi teman-teman yang juga nanti mau langsung bertatap muka dengan saya untuk mengikuti pelatihan kita,
Insya Allah nanti di bulan Juni, di awal bulan, kita akan bertemu secara offline selama 2 hari di Jakarta. Nanti informasinya akan disampaikan oleh Kak Bianda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, itu aja mungkin perkenalannya, karena kita bisa manfaatkan waktu kita nanti untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke? Nah, teman-teman, kenapa sih gerakan Aku Bicara ini kita gagas gitu ya? Karena ternyata kemampuan berbicara itu sangat penting, seni berbicara itu sangat penting. Bahkan sejak zaman Mesir kuno itu di piramida itu ada tertulis sebuah hieroglif yang berkata, "Pelajarilah seni berbicara, maka kamu akan menguasai keadaan." Kalau teman-teman lagi berdebat, teman-teman lagi negosiasi, teman-teman lagi bertemu dengan siapapun yang ingin, supaya keinginannya, supaya tujuannya tercapai, maka kemampuan berbicara itu sangat penting. Siapapun orang yang punya kekuatan berbicara, dia akan menguasai keadaan, ya. Nah, dalam konteks apapun, tentunya kawan-kawan semuanya pernah punya pengalaman begitu ya. Kita lihat orang yang vokal, orang yang berbicara itu dia bisa mendominasi keadaan. Padahal belum tentu yang diomonginnya itu benar gitu. Kita tahu tuh sebenarnya nggak kayak gitu tuh, tapi kita nggak berani bicara. Kita nggak berani mengungkapkan apa pikiran kita, maka akhirnya kita ya terpengaruh oleh situasi itu. Bukannya kita yang mempengaruhi, tapi kita justru terpengaruh oleh apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Nah, ini kenapa penting banget, karena saat ini banyak sekali kita lihat, baik itu secara offline maupun secara online, itu orang-orang yang bicara tapi dia nggak punya data, orang bicara tapi nggak sesuai dengan faktanya, orang bicara asal nyeplak aja, ya. Banyak orang yang abal-abal, bicaranya asal-asal, tapi akhirnya diikuti orang gitu, karena dia berani bicara. Sementara kawan-kawan, ya, yang justru lebih paham, punya keilmuannya, punya skill-nya, tapi kita nggak bicara. Itu sangat sayang sekali, karena apa yang kita bicarakan itu insya Allah akan bisa mempengaruhi situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Nah, sebelumnya saya penasaran nih, kenapa sih teman-teman itu pengen atau mau mengikuti gerakan Aku Bicara ini? Kenapa sih penting, khususnya untuk bicara di depan banyak orang ya? Karena kalau bicara sendiri depan kaca, nah itu enggak. Kenapa sih kemampuan bicara depan banyak orang ini penting? Karena bicara banyak orang itu atau public speaking itu, kita bicara lebih dari 2 orang aja udah public speaking gitu ya. Boleh dong, ada yang mau share nggak? Menurut kawan-kawan semuanya, apakah itu Mas Hafizona atau Mas Reza atau siapapun itu, kenapa sih berbicara, khususnya di depan banyak orang itu penting banget? Boleh kasih pendapatnya silakan. Mas Hafizona boleh open mic-nya? Oke, baik. Terima kasih, Coach. Ya. Mengapa penting? Karena tanpa ada kepercayaan diri, maka tidak akan ada potensi yang keluar dari diri. Dan orang tidak akan tahu kapabilitas kita ketika kita tidak memperlihatkannya. Dan cara untuk memperlihatkannya adalah dengan memiliki kepercayaan diri dalam hal public speaking. Oke, wow, keren banget ya, thank you. Kasih aplaus dulu dong buat Mas Hafizona ya. Terima kasih banyak, keren banget ya. Nah, kira-kira yang lain, ada satu orang lagi yang boleh share pendapatnya? Kenapa sih penting bagi kita itu, apa sih gunanya buat kita itu kita bisa punya kemampuan kepercayaan diri, khususnya kemampuan berbicara di depan banyak orang? Silakan, siapa yang boleh menyampaikan, silakan siapa yang mau. Kak Bintang, Mbak atau Ibu nih? Nggak lihat kameranya, suaranya juga boleh deh. Open mic. Pak Toto, karena kemampuan berbicara itu selalu ada up and down sehingga perlu dirawat bahkan di apa nih, evaluasi ya, bahkan dievaluasi untuk ditingkatkan. Yes, thank you. Baik. Nah, benar teman-teman, ya kemampuan berbicara itu penting bagi kita, ya bisa menambah daya tarik personal. Keren banget Mas Adi ini. Mas Adi memang selalu sukanya yang menarik-menarik gitu ya. Menambah daya tarik personal. Kemampuan bicara membuat kita lebih dikenal, yes. Ya, orang-orang yang sering speak up itu orang akan lihat, orang akan kenal kita. Bahkan kalau kita sering membicarakan sesuatu di bidang tertentu, ya, kita bisa dianggap expert. Ya, padahal mungkin bisa jadi banyak orang di luar sana yang lebih expert, lebih ahli daripada kita. Tapi karena kita sering membicarakan hal tersebut, itu menjadi personal branding bagi kita, ya, sehingga kita dianggap ahli di bidang itu. Nah, ini menarik sekali, ya. Sekarang zamannya personal branding buat kawan-kawan yang mungkin punya bisnis, atau bahkan bukan hanya berbisnis ya, ketika teman-teman sebagai profesional di perusahaan,
Orang akan tahu Anda sebagai ahli apa ketika Anda sering membicarakan hal itu. Ya. Nah, kita akan lanjut nih, bantu banyak orang sembuh dari luka batin. Oh, iya 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 iya, Mas Nowo. Banyak ya, dengan kemampuan bicara bisa bantu banyak orang sembuh dengan luka batin, khususnya bagi teman-teman yang mungkin bergerak di bidang people helper gitu ya. Nah, itu bisa. Oke, kita akan lanjut ya. Tiga alasan kenapa kita harus bicara atau kenapa kita harus bisa public speaking. Ya. Pertama, kita punya kesempatan untuk berbagi manfaat dan inspirasi lebih luas lagi. Ya, ternyata ketika ilmu yang kita miliki itu cuma kita simpen-simpen doang, ya itu manfaatnya ya paling hanya sama untuk kita aja gitu ya kan. Tapi ketika kita bisa membagi atau menyampaikannya itu kepada banyak orang, nah ini akan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Oke. Nah, kemudian ketika kita berbicara teman-teman, itu bukan berarti kita yang paling tahu, bukan berarti kita yang paling pinter, bukan berarti kita yang paling hebat. Justru dengan kita mau membicarakan apa yang kita kuasai, apa yang kita miliki, keterampilan, pengetahuan, itu justru akan membuat kita semakin belajar terus-menerus, ya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus punya data, kita harus betul-betul paham apa yang kita sampaikan, maka itu menuntut kita untuk terus belajar, ya. Tapi kalau kita nggak pernah nyampaikan sesuatu, ya kita akan jadi malas tuh, nggak akan terdorong untuk mempelajari sesuatu. Apakah itu membaca buku lebih banyak, mengikuti seminar atau pelatihan lebih sering, atau mungkin menonton, mendengarkan podcast ataupun YouTube, video-video, konten-konten yang terkait dengan bidang kita. Ya, sehingga kalau kita punya kemampuan bicara, itu akan mendorong kita untuk terus belajar. Dan yang pasti, yang terakhir, ketika kita berbicara, manfaatnya buat kita adalah kita bisa menjadi penyuruh kebaikan. Nah, nanti Mas Reza punya keahlian di bidang apa, Mas Apizona punya keahlian di bidang apa, apapun keahlian Anda itu, Anda bisa sampaikan sambil terus mengajak orang untuk memanfaatkan keahlian itu, keterampilan itu, ilmu itu untuk kebaikan bagi banyak orang. Nah, ini adalah 3 alasan penting kenapa kita harus bisa berbicara di depan banyak orang, ya. Nah, kemudian kawan-kawan semuanya, tadi udah dijelasin nih, kalau kita bicara tentang public speaking itu gimana. Saya kan, coach itu pertemuannya paling hanya sekelompok saja di kantor, paling cuma 5 orang, 3 orang, 4 orang, nggak apa-apa, itu udah public speaking, ya. Karena public speaking kalau menurut Merriam-Webster Dictionary dari kamus, eee, Merriam-Webster itu bilang, sebuah skill berbicara yang biasa digunakan ketika kita menghadapi sekelompok orang tertentu. Nah, sekelompok ini bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa ratusan, bisa ribuan gitu ya. Jadi jangan dipikir kalau, "Ah, saya ngapain sih belajar kayak gini? Saya di kantor saya paling tim saya cuma 3 orang, cuma 4 orang." Nah, itu juga sudah public speaking. Apalagi yang teman-teman yang sering berhadapan dengan puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang. Ya, sehingga ini sangat penting sekali untuk dikuasai. Nah, ada 3 hal kunci sukses kita ketika kita berbicara, berkomunikasi di depan banyak orang. Ya, kalau teman-teman mau berpengaruh, teman-teman mau sukses ngomong di depan banyak orang dalam konteks presentasi, bisnis, negosiasi, ataupun sedang memberikan penyuluhan atau apapun itu, maka teman-teman harus menguasai 3 kunci ini. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua bagaimana menyampaikan pesan itu secara sistematis, dan yang ketiga adalah bagaimana caranya pesan yang disampaikan itu bisa berpengaruh. Nah, ketiga hal ini tentunya nggak bisa kita bahas semuanya hari ini, kita akan fokus kepada yang pertama aja, yaitu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa tampil lebih percaya diri. Oke. Nah, kemudian ya, ternyata kalau ada teman-teman di sini yang ngerasa bahwa, "Aduh saya takut, saya grogi, saya itu paling nggak berani kalau seandainya disuruh atau dipanggil atau diminta untuk berbicara di depan banyak orang." Grogi, jangan khawatir ya, nggak usah minder, nggak usah kecil hati, karena ternyata banyak temennya. Berdasarkan penelitian dari survei dari People's Almanac Book List of di Amerika, bahwa public speaking itu atau berbicara di depan banyak orang itu adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Jadi bukan takut miskin, bukan takut harimau, bukan takut apa, bukan takut hantu gitu ya. Ternyata orang akan lebih takut itu ketika diminta untuk berbicara di depan banyak orang, ya. Nah, saya penasaran nih buat teman-teman semuanya di sini. Di sini ada nggak sih yang kalau misalnya diminta untuk berbicara itu, ya ngerasa grogi, ya.
baik itu bicara di depan orang langsung atau berbicara di depan kamera, gitu ya. Kadang-kadang suaranya jadi bergetar gitu karena nggak percaya diri, nggak berani natap audiensnya, baik ngomongnya nunduk aja gitu ya. Atau kadang-kadang ketika berbicara tuh tiba-tiba blank, tiba-tiba lupa gitu. Ada yang pernah ngerasain kayak gitu nggak? Hah? Ada yang pernah ngerasain kayak gitu? Oh, nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada berarti kelasnya kita bubarin aja. Udah nggak perlu lagi nih. Oh, ada, pernah. Pak Toto, Mas Reza, oh ya pernah ya. Tenang aja, berarti banyak yang pernah kayak gitu. Ya, Anda nggak sendirian. Mas Bayu, saya nggak pede kalau mau bicara hal yang saya belum kuasai materinya. Ya, Mbak Mutiara, oh sering, wah sering. Oke, ya insya Allah setelah ini nanti berkurang, bahkan mungkin enggak lagi sama sekali grogi, gugup gitu ya, tapi lebih prepare, well prepare, lebih siap, lebih lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi. Oke, nah kemudian kita akan lanjutkan, kalau memang ternyata teman-teman di sini beberapa atau mungkin sebagian besar itu pernah ngerasain grogi, ya suaranya bergetar, mungkin kadang-kadang mules-mules, sakit perut ya, ketika dipanggil namanya, langsung jantungnya berdetak kencang, bolak-balik pengen ke kamar mandi gitu ya. Nah, supaya kita nanti bisa bisa tahu nih, ya apa yang harus kita lakukan, maka kita harus tahu dulu, saat ini kira-kira kita ada di level berapa ya, kalau dalam hal percaya diri itu. Silakan teman-teman self assessment-nya gampang aja, dikira-kira aja, kalau dari level 1 sampai dengan level 10, level 1 itu berarti level yang paling rendah, rasa percaya dirinya, berarti sangat-sangat minder gitu, bahkan sampai nggak berani untuk tampil gitu, saking takutnya. Nah, level 10 itu, pede banget gitu. Jangan sampai level 11 ya. Nanti overconfidence. 11 dari 100 gitu lebih parah lagi nanti. Nah, itu rendah banget berarti ya? Enggak ya. 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10 kira-kira teman-teman saat ini berada di mana? Boleh tulis aja di chat-nya 6, 7, 5, 8, 9, atau bahkan 10. Ya, kita lihat ya. 7, 7. Oke, 6, 7. Oke, 5. Baik. Ini cari aman ya, 5. Tengah-tengah gitu ya. 8. Wah, keren, keren. Saya penasaran ini, Mbak Mutiara atau Ibu Mutiara atau Mas Mutiara, kira-kira 5 ini kayak gimana nih, 5? Kondisi 5 itu seperti apa? Boleh? Kalau nggak open kamera nggak apa-apa, open mic aja. Kasih penjelasan ke saya, 5 itu, oh saya 5 itu kondisinya kayak gini, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Kira-kira gimana? Ada? Bisa? Mas Reza deh. Mas Reza 6. 6 ini gimana? Silakan. Ya, Coach. Jadi kadang dengar, Coach. Dengar, dengar. Oh ya. Jadi kayak kadang tuh saya sesekali tuh groginya luar biasa sampai bergetar. Tapi beberapa kali juga berhasil bisa tenang gitu, Coach. Nggak Beberapa. bisa ya nggak bisa konsisten tuh pede terus tenang terus gitu kan. Beberapa kali juga groginya tuh kadang groginya parah gitu. Parah ini kayak gimana? Sampai kayak seperti apa kondisi parah itu maksudnya? Ngeblank, lupa apa yang mau dibilang gitu. Grogi gitu. Jadi buyar Oh, lah. buyar. Ya, Coach. Oke, baik. Thank you, Ya, Mas. Coach. Jadi Baik. sering sering ngeblank, sering buyar gitu ya. Ya, beberapa kali, Coach. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, supaya nanti teman-teman tahu apa yang kira-kira akan teman-teman bisa lakukan agar supaya tadi level rasa percaya dirinya itu bisa meningkat ya. Saya akan share kembali screen-nya. Oke. Teman-teman bisa lihat? Baik, bentar. Nah, oke. Nah, lalu sebenarnya percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu menurut teman-teman apa sih? Hmm? Tadi udah kita singgung ya, rasa percaya diri itu adalah kekuatan atau kemampuan ya yang ada di dalam diri kita
yang membuat kita itu berani, mampu untuk melakukan sesuatu, yaitu ketika kita percaya terhadap diri kita sendiri. Nah, orang yang nggak percaya diri itu sebenarnya adalah orang yang paling percaya diri. Loh, kok bisa gitu? Iya, seringkali coba cek nih teman-teman, ya. Ketika teman-teman pengen melakukan sesuatu itu, orang bilang, kamu bisa loh, kamu bagus loh, kamu kayaknya, berbakat loh ini, kerjaanmu itu bagus, kerjaanmu itu keren loh." "Ah, enggak ah, kamu aja deh kamu aja deh, kamu aja," gitu ya. Sering nggak kayak gitu tuh? Ya. Orang sebenarnya percaya, orang lain percaya sama kita bahwa kita bisa melakukannya. Orang lain percaya sama kita bahwa kita itu kalau ngerjain itu atau melakukan itu pasti hasilnya bagus. Tapi kita sendiri nggak percaya sama diri kita bahwa kita bisa seperti yang dibilang teman kita, "Ah, enggak ah, aku baru pertama kali nih, ah, enggak ah, aku nggak berani." Maka orang yang nggak pede, orang yang nggak percaya diri, itu sebenarnya adalah orang yang sangat percaya diri, namun sayangnya ya, dia mempercayai sesuatu yang keliru. Orang yang nggak pede itu percaya bahwa dia nggak bisa. Ya, orang yang nggak percaya diri itu sangat percaya bahwa dia tuh nggak percaya diri. Nah, artinya kekuatan percaya diri itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita, hanya saja kita salah, ya, salah memanfaatkannya, salah salah menggunakannya, salah mengartikannya, salah memahaminya. Nah, itu tadi pentingnya rasa percaya diri itu bahwa, oh ternyata kekuatan dalam diri saya itu udah ada itu ya. Lalu kenapa sih percaya diri ini penting buat saya? Banyak banget manfaat-manfaat dari rasa percaya diri itu kalau kita punya di dalam diri kita yang muncul keluar, yang bisa, menjadi sebuah kekuatan, ya. Apa aja? Ya, pertama rasa percaya diri itu pasti bikin kita lebih sehat. Kenapa? Jantungnya jadi lebih normal ketika bertemu dengan orang, berhadapan dengan orang, ya. Kita lebih pede itu akan membuat kita jadi lebih sehat. Orang yang pede itu akan lebih aman kalau teman-teman berada di suatu tempat, mungkin di terminal atau di tempat-tempat keramaian atau di tempat baru, yang kalau kita terlihat nggak percaya diri, itu akan jadi sasaran, orang-orang yang berniat buruk gitu. Kasus-kasus bullying, kasus-kasus perundungan di sekolah, ya, di tempat-tempat tertentu, itu pasti orang-orang yang dibully itu adalah orang-orang yang nggak percaya diri. Orang nggak akan berani ngebully orang-orang yang kelihatan sangat, pede gitu ya. Maka rasa percaya diri itu bisa bikin kita lebih aman. Kemudian kalau kita punya rasa percaya diri, itu kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan, ya karena kita yakin bahwa keputusan kita itu tepat. Nah, kalau kawan-kawan yang berprofesi di perusahaan atau mungkin di bisnis gitu kan, kemampuan untuk mengambil keputusan ini penting banget. Nah, kita nggak akan bisa mudah ngambil keputusan kalau kita nggak punya percaya diri. "Aduh, nanti kalau aku ngambil kayak gini, nanti jadinya kayak gitu. Nanti kalau begini gimana? Oh, malah jadi overthinking." Tapi kalau percaya diri, dia akan ambil keputusannya, apapun nanti resikonya dia siap untuk menghadapinya, ya. Orang yang pede itu punya resiliensi yang tinggi. Resiliensi itu daya tahan, ya, daya lenting yang tinggi. Jadi dia mau diterpa masalah kayak apapun, mau diterpa ujian kayak apapun, itu dia lebih kuat untuk menahan tempaan-tempaan itu. Karena dia punya keyakinan dalam dirinya bahwa saya akan berhasil nih suatu saat. Orang yang percaya diri itu akan meningkatkan hubungannya, relationship-nya, ya. Ya, Anda tertarik dengan seseorang, Anda suka dengan seseorang, tapi Anda nggak pede untuk ngomong sama dia. Wah, keburu ditikung sama temennya, keburu diambil sama orang lain gitu ya, lama. Wah, ini yang jomblo-jomblo ini pada senyum-senyum nih ya. Nah, karena nggak punya rasa percaya diri untuk bisa membangun relationship lebih baik. Ya, punya relasi bisnis, waduh kayaknya kan bisnis mereka lebih gede, kayaknya kan, dia lebih lebih hebat nih bisnisnya, saya masih kecil nih kira-kira dia mau nggak berhubungan dengan saya? Nah, itu orang nggak percaya diri maka kemungkinan untuk dia bisa meningkatkan kualitas relationship-nya itu akan rendah, ya. Confidence make you a better communicator. Orang yang percaya diri of course pasti komunikasinya akan baik. Dia akan punya kemampuan untuk membangun hubungan komunikasi dengan orang lebih baik. Mau ketemu dengan orang yang lebih hebat dari dia, mau ketemu sama orang yang posisinya lebih tinggi dari dia, lebih kaya dari dia, bisnisnya lebih gede dari dia, jabatannya lebih hebat, lebih tinggi dari dia akan pede, dia akan mau berkomunikasi dengan mudah, ya. Dan pasti orang yang pede dapat respect dari orang lain, ya, karena orang akan melihat bahwa ini orang memang layak, memang pantas, ya. Kemudian bisa membantu kita untuk me-manage perasaan-perasaan cemas, bisa memotivasi kita, dan yang pasti bisa meningkatkan self esteem kita. Ya, ini yang penting sekali kita sadari bahwa, "Oh iya ya, ternyata kalau saya punya kemampuan rasa percaya diri ini, maka banyak hal yang bisa berdampak dalam kehidupan saya dan itu menjadi sesuatu yang baik buat saya."
Nah, kita akan lanjut membahas tentang bagaimana kita bisa supaya percaya diri. Namun seperti biasa, di setiap pelatihan-pelatihan kita, sesi-sesi kita itu akan selalu bermula dari prinsip-prinsip dasar. Karena kalau teman-teman sudah menguasai prinsip dasarnya, maka teknik itu akan jadi semakin mudah. Apa sih prinsip yang kita harus yakini dalam diri kita bahwa kita bisa menjadi orang yang pede, agar supaya kita bisa menjadi orang yang pede? Prinsip yang pertama, kita harus yakin teman-teman semuanya bahwa setiap orang itu adalah istimewa. Karena saya sering sekali ketemu sama orang yang nggak pede itu karena dia ngerasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Kalau orang Medan bilang nih, awak nih apalah, awak nih cuma remahan rengginang di kaleng kongguan katanya. Wah, kelihatannya itu cuma candaan. Padahal itu dia sadar atau nggak sadar, dia sedang memprogram dirinya bahwa dia itu bukan siapa-siapa dan dia itu bukan sesuatu yang istimewa. Padahal ya, kita manusia itu adalah sangat istimewa, ya. Kebetulan di bulan Ramadan ini dan saya muslim, mohon maaf buat teman-teman yang, mungkin berbeda agama dengan saya, tapi saya yakin di dalam agama Anda juga ada hal-hal yang sama, yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di surah At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala udah bilang, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Jadi kalau Tuhan saja sudah bilang kita ini, manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, masa kita masih minder? Masa kita masih nggak percaya diri dengan kondisi diri kita? Aduh, aku kalau ngomong itu, celat, jadi nggak jelas tuh, cadel. Aku kan hitam, jelek, kalau tampil di depan umum orang nggak enak ngelihatnya. Aduh, aku nih gemuk nih, kelebihan berat badan, aku nih terlalu kurus nih, kalau pakai baju kayak gini nanti tampil di depan nggak enak. Wah, hati-hati ya. Sadar atau nggak sadar Anda sudah merendahkan diri Anda sendiri dan merendahkan Sang Maha Pencipta yang sudah menciptakan Anda. Padahal Anda sudah diciptakan begitu sangat sempurna dengan bentuk yang paling sempurna. Perkara bentuk kita nanti kayak gimana tergantung kitanya bisa merawat tubuh kita apa enggak kan gitu. Tapi pada dasarnya kita sudah diciptakan dengan kondisi yang sangat sempurna. Waduh, tapi kok enggak gitu. Saya ini mohon maaf, saya postur tubuh saya emang dari lahir itu cacat, nggak sempurna. Cacat itu bukan berarti nggak sempurna, teman-teman. Bahkan nih, yang sangat menarik nih, teman-teman mungkin sudah sering lihat ya, Nick Vujicic, ya, orang yang sangat luar biasa, yang dia nggak punya tangan, kakinya mohon maaf seperti kaki bebek. Tapi ternyata Nick Vujicic ini orang yang sangat luar biasa, bahkan bisa menginspirasi banyak orang, bahkan punya keluarga, punya anak yang normal. Ketika dalam kondisi tubuhnya yang seperti ini, apa yang dikatakan oleh Nick? Ya, bahwa aku tahu Tuhan itu nggak mungkin salah. Tuhan itu nggak mungkin menciptakan produk gagal. Tuhan itu nggak mungkin menciptakan sesuatu yang jelek. Ya, aku dengan kondisi seperti ini sebetulnya bukti bahwa Tuhan itu sedang menunjukkan menciptakan miracles, menciptakan keajaibannya. Tuhan itu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat ajaib, dan keajaiban ciptaan Tuhan itu adalah diriku salah satunya. Nah, dengan kondisi yang dia tanpa tangan, kakinya seperti kaki bebek ini, itu dia sadar betul bahwa dia bukan cacat, dia bukan produk gagal yang diciptakan Tuhan yang nggak sempurna. Tapi dia tahu bahwa Tuhan menciptakan kondisi dia seperti ini. Tuhan ingin sedang menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat, kepada manusia semuanya bahwa Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang miracles, sebuah keajaiban. Orang dengan keterbatasan seperti ini aja bisa melakukan begitu banyak hal. Dia bisa berenang, dia bisa menginspirasi banyak orang begitu. Nah, Tuhan sedang menunjukkan sebuah keajaiban. Ya. Jadi kalau sekarang kita melihat kondisi kita saat ini seperti apa, yuk kita ngaca lagi, kita ingat-ingat lagi Nick yang dengan begitu keterbatasan yang sangat luar biasa saja, dia yakin bahwa sebenarnya Tuhan bukan sedang menciptakan produk gagal. Nggak ada produk gagal. Allah semua ciptakan semua itu pasti pasti luar biasa. Hanya saja kita nggak menyadarinya. Maka yang harus kita ingat pertama kali sekarang adalah bahwa setiap orang adalah istimewa. Kalau setiap orang istimewa, maka saya salah satunya adalah orang yang istimewa. Nah, sekarang Anda cari apa keistimewaan yang ada di dalam diri Anda. Itu adalah prinsip yang pertama, sebelum nanti bicara tentang hal-hal yang lain. Karena kalau Anda nggak yakin bahwa Anda adalah istimewa, mau bicara teknik-teknik apapun untuk membangun percaya diri, ya, ya nggak akan jalan karena Anda sendiri nggak yakin bahwa Anda itu adalah orang yang layak untuk
berbicara, layak untuk tampil karena Anda punya keistimewaan. Ya. Nah, maka temukan sekarang apa keistimewaan yang ada di dalam diri Anda. Oke. Sekarang saya pengen minta teman-teman untuk boleh dong share ya di kolom chatnya ya apa kira-kira keistimewaan teman-teman. Nah, satu aja keistimewaan yang ada di dalam diri teman-teman. Baik itu sifatnya fisik maupun non-fisik, yang terlihat ataupun yang nggak terlihat, yang itu merupakan satu keistimewaan dari kawan-kawan semuanya. Silakan. Silakan. Sadari kembali dalam diri kita, kira-kira, oke, Pak Ismi punya keistimewaan setia kawan dan jujur. Yes. Itu adalah salah satu keistimewaan yang ada dalam diri kita. Pada banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain. Apalagi? Lebih mudah menerima keadaan orang lain. Wah, bagus banget. Bisa lebih mudah menerima keadaan orang lain, bisa cepat beradaptasi. Kata teman-teman saya, suara saya cukup enak didengar. Wah, saya nggak percaya. Ayo, open mic dulu, Mas Bayu. Biar kita dengar suaranya Mas Bayu nyanyi. Ayo. Oke, boleh ya nanti ya. Nah, yang lain, apa keistimewaannya? Pasti keren nih Mas Bayu, suaranya cukup enak didengar. Kes. Mas Agus, berani? Yes. Friendly. Fleksibel dalam lingkungan apapun. Oke. Keren. Nah, ternyata kita punya banyak keistimewaan ya. Ternyata kita punya hal-hal yang itu luar biasa, yang kalau kita gali lagi, kita tingkatkan lagi, kita kembangkan lagi, itu bisa sangat-sangat membantu untuk kita bisa tampil lebih percaya diri lagi. Nah, itu prinsip yang pertama tadi, ya, bahwa setiap orang itu adalah istimewa. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ke prinsip yang kedua, yang akan membantu teman-teman untuk supaya bisa lebih percaya diri nantinya. Oke. Nah, prinsip yang kedua adalah setiap orang itu layak mendapatkan kemuliaan. Apakah itu kemuliaan di sini maksudnya dalam hal yang sangat luas. Artinya kalau misalnya dalam konteks berbicara, teman-teman punya kesempatan untuk bisa tampil, teman-teman bisa punya kesempatan untuk dipercaya mewakili perusahaan, teman-teman bisa mendapatkan follower yang banyak gitu ya, karena konten-kontennya itu bermanfaat gitu, ataupun yang lain-lain ya. Orang merasa bahwa kita itu layak, kita itu pantas untuk berbicara dalam konteks yang kita kuasai atau yang kita sampaikan itu, ya. Dalam Al-Qur'an lagi sudah disampaikan tuh di surah Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau masih ada orang yang bilang, "Aduh, aku gini gimana ya? Aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku kayaknya susah lah, kayaknya sulit nih." Wah, jangan-jangan kita kurang beriman nih. Kita nggak yakin bahwa ternyata Allah sudah muliakan kita, angkat derajat kita, ya, dan nggak boleh tuh bersikap lemah, ya. Jangan pula bersedih hati, ya. Kalau ternyata kita merasa bahwa kemampuan kita kurang, ilmu kita kurang, nah itu artinya kita ya harus lebih giat lagi untuk belajar, harus lebih giat lagi untuk update diri kita. Karena kita tahu bahwa tempat kita harusnya adalah derajatnya lebih tinggi. Nah, masalahnya kita mau nggak ditempatkan di situ? Kita layak nggak, pantas nggak untuk ditempatkan di situ? Maka tugas kita adalah memantaskan diri supaya yang tempat kita yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu betul-betul bisa kita tempati dengan kondisi yang semestinya. Oke. Nah, ini prinsipnya, teman-teman, bahwa kita ini sangat istimewa, ya. Kita bisa bandingkan manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, paling gampang bukan paling gampang ya, salah satu yang bisa kita bandingkan adalah misalnya jumlah sel otaknya. Lebah itu hanya memiliki 7.000 sel otak, sementara lalat buah itu 100.000. Ya, tikus itu 5 juta, maka tikus itu termasuk hewan yang pinter gitu ya. Kita tutup di sini bisa lewat dari sana gitu ya. Maka sering sekali percobaan-percobaan obat, percobaan-percobaan sesuatu eksperimen-eksperimen itu menggunakan tikus ya, karena mirip-mirip nih, dia punya punya sel yang luas, yang banyak. Kemudian monyet itu hampir 10 miliar. Nah, bagaimana dengan manusia? Ya, ternyata manusia itu punya sistem yang luar biasa di dalam saraf-sarafnya ya.
kita punya 100 miliar sel aktif dan 900 miliar sel pendukung. Jadi manusia itu punya 1 triliun sel otak. Wow, luar biasa, Masya Allah. Ya, kalau dikasih nilai satu sel aja Rp1, berarti Allah itu udah kasih kita modal 1 triliun sel otak. Itu baru sel otaknya aja, belum lagi organ-organ tubuh kita yang lain, gitu ya. Berarti modalnya unlimited, nggak terbatas, luar biasa besarnya. Tapi kenapa kok masih banyak orang di luar sana yang ngerasa bahwa dia itu nggak percaya diri? Sebenarnya gimana sih percaya diri itu terbentuk, kawan-kawan? Padahal kita udah punya modal yang dahsyat. Kita udah tahu bahwa kita punya potensinya. Kita udah tahu bahwa kita itu harusnya layak, tempat kita itu adalah di tempat yang mulia. Ya, tapi kenapa ada orang yang akhirnya nggak berada di situ dan ada orang yang berada tepat di situ karena dia tahu betul potensinya dalam dirinya. Sebenarnya gimana sih caranya potensi itu percaya diri itu terbentuk? Percaya diri itu bermula dari pikiran. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana otak manusia bekerja, pikiran manusia bekerja, ya. Yang pertama itu adalah dari apa yang terjadi di luar sana, semua informasi yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan melalui seluruh panca indera kita itu masuk ke dalam pikiran kita, ya. Masuk ke dalam pikiran kita. Oke. Oke. Oh, slide-nya masih di nick ya. Di tempat saya kalau sudah ini, teman-teman masih masih di nick juga? Bentar. Oh, nggak jalan ini. Oke, saya stop share dulu ya supaya mungkin dia ada lambat geraknya. Thank you yang sudah diingetin. Kalau ini sekarang ada di mana slide-nya? Boleh? Bentar, nggak kelihatan sama saya. Saya tutup dulu ya, biar biar teman-teman bisa. Masih, sekarang ada di mana? Masih di nick juga? Malah, oh NLP, sudah NLP model. Oke, saya ulangi lagi kalau begitu. Oke, bentar. Ini kalau nggak ada. Oke, ini sudah NLP model. Ini slide-nya apa nih sekarang? Tampilan layarnya sudah NLP ya? Oke, baik. Perlu saya ulangin jelasinnya atau sudah boleh saya lanjut saja dari NLP model? Halo? Kita lanjut? Oh, boleh sekilas ke belakangnya. Baik. Oke. Berarti tadi dari mana yang belum? Sel-sel tadi udah? Kita ulang dari mana? Sel sudah. Oke, sel sudah. Berarti mulai dari, oh tadi nick jauh banget. Kok ada yang sel sudah? Oke, dari sini deh. Kalau ini apa nih? Bagaimana percaya diri terbentuk? Percaya diri bermula dari pikiran udah? Kok bisa beda-beda ya? Ada yang nick, ada yang NLP, ada yang manusia. Sekarang di layar saya ini percaya diri bermula dari pikiran. Di tempat teman-teman? Apa? Sama? Oke, baik. Kalau gitu kita mulai dari sini. Siap. Nah, tadi itu kan ada orang yang eh, dia udah tahu bahwa dia itu punya keistimewaan. Dia udah tahu bahwa manusia itu harusnya derajatnya itu di tempat yang lebih mulia. Dia tahu itu. Tapi kenapa ada orang yang akhirnya posisinya justru sebaliknya gitu ya? Ada orang yang tahu keistimewaannya, tetapi nggak bertumbuh, nggak berkembang. Keistimewaannya itu nggak justru membuat dia menjadi lebih mulia, lebih bermanfaat, lebih lebih apa?
bisa membantu banyak orang gitu ya, lebih berani untuk berbicara. Nah, ternyata tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya, ya. Nah, kita lihat sekarang teman-teman, bahwa apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan orang, itu sangat berpengaruh terhadap apa yang ada dalam pikirannya. Seluruh informasi dari luar itu ditangkap oleh panca inderanya, ya masuk ke dalam pikirannya. Nah, ketika semua informasi itu masuk dalam pikirannya, nah disinilah masalah yang terjadi, ya. Karena di dalam otak itu ada sebuah filter, ada sebuah program yang menyaring semua informasi. Yang informasi itu, penyaringnya itu terdiri dari nilai-nilai yang kita anut sebelumnya, kepercayaan-kepercayaan yang kita yakini, kita percayai, memori-memori masa lalu kita, ya semua keputusan-keputusan kita, semua bahasa-bahasa yang kita katakan dalam diri kita sendiri. Sehingga sangat terpengaruh sekali oleh pengalaman masa lalunya, baik itu secara langsung atau enggak langsung, yang membuat ketika dia melihat sesuatu, akhirnya dia memaknainya di dalam pikirannya. Bahwa kejadian itu, "Oh, aku dulu pernah diketawain orang ketika mau tampil ke depan hanya gara-gara salah sekali, terus diketawain, akhirnya tuh malunya luar biasa." Maka program itu dalam pikirannya akhirnya dimaknainya bahwa, "Aduh, kalau gitu nggak usah tampil ke depan, daripada aku diketawain orang, daripada aku malu." Gitu. Padahal belum tentu. Dulu dia pernah diketawain, bisa jadi kalau sekarang 5 tahun yang akan datang, ketika dia tampil, ya belum tentu diketawain orang juga. Tapi karena dalam pikirannya itu sudah terbentuk sebuah pengalaman seperti itu, yang diyakininya akan mempengaruhi perasaannya, akan mempengaruhi fisiologi tubuhnya, akhirnya behavior-nya atau perilakunya juga menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Nah, ini penting banget gitu, ya. Supaya kita tahu bahwa, oh ternyata kalaupun dulu saya pernah mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bukan berarti bahwa saya akan mengalami itu terus. Kalau dulu saya pernah grogi karena saya nggak menguasai materinya, bukan berarti kalau seandainya nanti saya tampil lagi, saya akan begitu lagi, ya. Nah, ini penting. Maka apa yang menjadi sebuah value, sebuah belief di dalam pikiran kita, itu sangat menentukan apa yang akan menjadi perilaku kita. Nanti di pertemuan-pertemuan, berikutnya, khususnya nanti di bulan Juni awal, ini kita akan latihan langsung, praktek langsung, betul-betul bagaimana caranya teman-teman bisa mengoptimalkan cara kerja otaknya, cara kerja pikirannya, untuk bisa membantu teman-teman jadi lebih percaya diri, ya. Nah, selain dari bagaimana mekanisme pikiran bekerja, kita juga nanti akan sama-sama belajar bagaimana sih mindset itu bekerja. Mungkin sebagian dari kawan-kawan sudah familiar dengan istilah fixed mindset dan growth mindset, ya dari bukunya Carol Dweck itu ya. Nah, orang-orang yang punya fixed mindset, dia itu percaya bahwa kemampuannya, intelijensinya, personality-nya, karakternya itu fix, stuck, nggak mungkin berubah. Itu statik, terkunci kayak gitu. Pokoknya kalau saya udah kayak gini, ya kayak gini. Ciri-cirinya tuh gimana? Ya, dia sering ngomong, "Ya aku orangnya emang kayak gini." Wah, bangga banget, "Ya aku orangnya emang kayak gini. Ya kalau kamu suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Pokoknya aku kayak gini, aku nggak bisa berbuat kayak gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh, nggak bakat deh lakukan yang kayak gitu tuh." Dia menghindari kesalahan, dia nggak berani mencoba sesuatu yang baru, dia takut untuk berbuat salah. Padahal bisa jadi dengan kesalahan itu dia sedang belajar sebenarnya, ya. Dan menghindari tantangan. Kalau dikasih challenge misalnya, "Yuk kamu bicara nih, kamu bagus deh, kayaknya kamu bisa deh tampil. Yuk coba kamu bicara tampil." Dia selalu menghindar, ya. Dan dia stick pada apa yang dia tahu, ya. Seolah-olah dia udah yang paling tahu, padahal sebenarnya ya cuma segitu doang pengetahuannya, karena dia nggak mau terus belajar, karena mindset-nya tuh fix. Kalau dia dikritik, kalau dia dikasih feedback, dikasih masukan, dia itu merasa bahwa kayaknya itu ini nggak suka sama saya ya. Padahal bisa jadi orang mengkritisi dia untuk supaya dia bertumbuh ya, tapi dia menerima itu secara personal. Dan dia nggak suka perubahan, dia nggak mau terus berkembang. Dia ngerasa udah kayaknya aku nggak bisa, udah mentok nih. Nah itu ciri-ciri orang yang fixed mindset. Padahal menurut Carol Dweck ini orang bisa grow, orang bisa bertumbuh. Sehingga kondisi kita sekarang ini ya, bukan berarti akan begini-begini terus, ke depannya akan bertumbuh, akan jadi lebih baik kalau kita punya yang namanya growth mindset. Orang yang memiliki growth mindset itu, dia percaya bahwa kemampuannya, kecerdasannya, karakternya, itu bisa continuously develop, bisa terus-menerus dikembangkan, ya. Potensi yang sudah ada di dalam dirinya, itu bisa dia kembangkan, bahkan mungkin bisa jadi hal-hal yang dia selama ini nggak tahu, itu bisa muncul. Karena dia desire continuous learning, dia punya hasrat
untuk terus belajar, 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 belajar. Dia siap untuk menghadapi situasi-situasi yang nggak menentu. Dia berani menghadapi challenge, tantangan, nggak takut membuat kegagalan, dia akan belajar dari kegagalan itu, ya. Dan dia mau mengeluarkan effort yang banyak untuk terus belajar. Dia mau mengorbankan waktunya, tenaganya, biayanya, pikirannya untuk terus belajar dan dia suka mendapatkan feedback. Karena ketika dia mendapatkan feedback, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk dia bisa lebih baik lagi, kemampuannya meningkat daripada di saat-saat sebelumnya. Nah, tentunya kita kalau mau tampil bicara dengan lebih percaya diri, kita mulai hari ini atau kalau yang sudah growth mindset itu harus dipegang, dimiliki dan terus dikembangkan, ya. Nah, selain tentang mindset tadi, kita juga harus tahu nih bahwa kalau kita nggak bisa mengubah apa yang ada dalam pikiran kita, maka kita nggak akan bisa mengubah apapun, kata George Bernard Shaw. Kalau di Al-Quran itu dibilang, ya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, ya, kalau dia nggak mau mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Nah, apa yang ada di dalam dirinya itu adalah salah satunya adalah mindset-nya. Salah satunya adalah bagaimana dia berpikir. Ya. Nah, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Teman-teman nggak perlu pusing tentang istilah pikiran sadar, pikiran bawah sadar ini. Kalau mau serius nanti boleh silakan teman-teman klik kelaskodrisyah.com. Di situ nanti ada salah satu kelas yang mempelajari tentang hipnosis online. Oh, itu e-course, murah banget. Nanti silakan cek aja di kelaskodrisyah.com. Itu lebih jelas, lebih dalam lagi mempelajari tentang bagaimana pikiran sadar, pikiran bawah sadar bekerja. Ya, ada kelas namanya Amazing Hypnosis. Teman-teman bisa belajar di situ. Nah, pikiran sadar, pikiran bawah sadar ini hanya sebuah istilah yang mempermudah kita untuk memodel bagaimana cara pikiran manusia bekerja. Ya, pikiran sadar itu ya semua yang Anda sadari saat ini itu berada dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran sadar itu berfungsi untuk menyimpan memori jangka pendek. Memori jangka panjang, pengalaman-pengalaman yang sudah Anda rasakan sebelumnya itu akan disimpan di dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu seperti kayak gudang memori jangka panjang. Segala yang tidak Anda sadari saat ini, yang semuanya berjalan otomatis, itu ada di dalam pikiran bawah sadar. Anda nggak sadar bahwa saat ini mungkin Anda sedang bernapas, Anda nggak sadar bahwa saat ini mungkin Anda punya teman waktu kecil yang namanya siapa gitu ya. Ya, tiba-tiba Anda ingat sama teman kecil Anda sekarang kan. Nah, padahal tadi nggak ingat sama sekali, berarti si teman Anda itu sedang berada dalam pikiran bawah sadar Anda, ya. Nah, gampangnya kayak gitu tuh. Nah, kalau kita tahu bagaimana pikiran sadar, pikiran bawah sadar bekerja, kita tahu bagaimana mindset bekerja, kita tahu bagaimana mekanisme pikiran bekerja, maka kita akan bisa meningkatkan kemampuan diri kita menjadi lebih dahsyat lagi. Ya, yang insya Allah nanti di bulan Juni kita akan sama-sama ketemu, belajar menggali lagi, mengoptimalkan lagi ketiga fungsi pikiran itu, sehingga betul-betul menjadi orang yang dahsyat banget teman-teman untuk bisa punya kepercayaan diri, berbicara depan banyak orang dan berpengaruh. Ya, nah saya akan share yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang langsung bisa dipraktekin, gimana caranya supaya teman-teman bisa percaya diri. Saya membuat sebuah formula bagaimana kita bisa percaya diri yang kita sebut dengan Ultimate Confidence Formula sejak tahun 2013. Yang ini alhamdulillah sudah banyak membantu para leaders, para pemimpin-pemimpin di perusahaan untuk dia bisa tampil lebih percaya diri memimpin timnya, memimpin anggotanya, memimpin anak buahnya. Nah, ada 3 pondasi di dalam percaya diri yang teman-teman harus tegakkan pondasi itu. Yang pertama adalah self talk-nya. Yang kedua visualisasi, yang ketiga fisiologi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama self talk, ya. Self talk ini apa sih? Di beberapa pertemuan paham tentang ini. Self talk itu adalah bagaimana kita berbicara kepada diri kita sendiri. Apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Inner voice, suara-suara yang ada dalam diri kita sendiri. Yang bisa jadi kita sadar atau kadang-kadang kita nggak sadar dengan apa yang kita katakan. Nah, self talk ini sangat berpengaruh buat diri kita, teman-teman. Dr. Andrew Newberg dalam bukunya Words Can Change Your Brain, itu dia bilang begini, sebuah kata itu punya kekuatan yang bisa mempengaruhi setiap gen yang ada di dalam diri kita, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Nah, kalau kita bilang, aduh aku susah kali, itu badan jadi lemes, pikiran jadi kusut, perasaan jadi nggak tenang, bener ya? Nah, begitu kita bilang, wah seneng banget aku hari ini. Nah, kalimat itu langsung merubah ekspresi wajah Anda, langsung merubah semangat Anda, langsung mengubah ekspresi Anda, perasaan Anda, pikiran Anda, fisik Anda berubah. Hanya sebuah kata itu ternyata bisa mengubah otak kita, kata Andrew Newberg. Ya. Nah, ketika kita masih dalam buku itu, Andrew Newberg bilang, ketika kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, yang optimis, kata-kata yang positif, kata-kata yang optimis di dalam pikiran kita stimulasi, kita ulang-ulang,
ternyata ada bagian di otak namanya frontal lobe activity itu muncul aktivitas di bagian otak kita. Nah, itu adalah sebuah area yang memprogram bahasa ya yang terhubung ke seluruh motor korteks ya, semua saraf-saraf motorik ya yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas kita, gerakan kita, perilaku kita. Dan riset ini menunjukkan bahwa semakin sering kamu fokus kepada hal-hal yang positif, maka ya kamu mulai membuat otak kamu memberikan efek di bagian otak itu efek-efek yang positif ya. Dengan secara konsisten berlatih pikiran-pikiran yang positif, kata-kata yang positif, kita nggak hanya mengubah persepsi kita, tapi juga mengubah kualitas kehidupan kita, ya. Dan itu bermula dari pikiran kita, dari otak kita. Itu hasil risetnya, penelitiannya. Maka kalau teman-teman di sini masih banyak yang mungkin sering negatif self talk, bilang aku nggak layak, aku nggak bisa, aku nggak pantas, aku kan dari kampung, nggak mungkin aku bisa buat begitu, nggak ada orang yang suka sama aku, ini aku kan bodoh, aku kan nggak punya pengalaman, aku sekolahnya dari pelosok. Stop mulai sekarang, tobatlah ngomong kayak gitu ya. Ketika kamu sering terus ngatain kayak gitu kepada dirimu sendiri, kamu akan ngerasa sedih, rasa bad mood, kamu akan down, kamu akan tertarik terus ke bawah dan kamu akan merasa berat banget untuk bisa bergerak. Nah, hati-hati dengan pikiran-pikiran seperti itu, ya. Nah, maka mulai hari ini yuk kita jinakkan nih pikiran-pikiran seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itu seperti belenggu ya, seperti besi yang mengikat gajah gitu ya. Kalau teman-teman sering dengar kisah tentang rantai gajah bisa ya. Nah, jadi kalau gajah mau dijinakkan, gajah liar mau dijinakkan itu caranya pertama ya ketika dia disuntik, ditembak suntik pakai bius gitu, ya kemudian dibawa ke penangkarannya ke kebun binatang untuk dilatih misalnya. Maka gajah itu sebelum dia sadar dia diikat dulu kakinya pakai rantai gajah yang besi yang sangat keras kayak gitu. Ya, ketika dia sadar bahwa dia sedang berada di tempat yang dia nggak kenal, maka gajah itu akan meronta-ronta. Setiap dia meronta, rantai besi itu mengikat kakinya lebih kencang lagi, lebih kuat lagi. Akhirnya saking dia terus meronta-ronta, maka kakinya terluka dan itu rasanya sangat sakit sekali. Ketika dia kehabisan tenaga karena sakit yang luar biasa, ya, si pawang gajahnya datang nganterin makanan. Ketika dia punya tenaga lagi, dia meronta-ronta lagi. Lukanya belum sembuh, meronta makin sakit kakinya. Ya, karena terikat dengan besi yang sangat kuat itu. Dan itu terus dilakukannya dan ternyata kakinya makin sakit. Akhirnya gajahnya itu nyerah. Ya, setiap dia merasakan sakit itu, si pawang gajahnya itu kasih makanan, dirawat gitu. Sampai akhirnya rantai gajahnya itu dilepas pelan-pelan. Tapi anehnya, si gajah itu nggak lagi meronta-ronta. Padahal rantainya udah ada, udah dilepas. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin gajahnya merasa atau berpikir bahwa, aduh ngapain percuma aku meronta-ronta lagi. Kalau aku meronta lagi, ini pasti nanti akan sakit lagi. Padahal rantainya udah nggak ada, teman-teman. Nah, akhirnya si gajahnya itu jadi jinak, jadi nurut. Kenapa? Karena rantainya bukan lagi ada di kakinya, tapi rantainya udah pindah ke dalam benaknya, dalam pikirannya. Seolah-olah dia ngerasa, kalau aku bergerak lagi, maka akan sakit lagi. Sama, kita dulu pernah mungkin gagal dalam hal apa nih, romansa, dalam hal percintaan gitu ya. Atau Anda pernah gagal dalam bisnis, Anda pernah gagal ketika tampil berbicara di depan banyak orang. Akhirnya kegagalan itu menjadi rantai yang membelenggu pikiran Anda, bahwa kalau Anda lakukan itu lagi, Anda berpikir bahwa Anda akan gagal lagi. Padahal belum tentu, ya. Maka rantai gajahnya harus dihilangkan. Jadi kata-kata saya takut ditolak, saya nggak berbakat, saya gugup saat bicara, saat tidak layak, itu harus segera dilepas. Kalau enggak Anda kayak gajah duduk nanti. Punya potensi yang kuat, punya potensi yang besar, tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbelenggu begitu aja, bengong begitu aja. Sayang banget. Padahal Anda punya kekuatan yang dahsyat, keistimewaan yang luar biasa seperti yang tadi Anda sudah tuliskan. Nah, maka sekarang stop negative self talk, positiflah kepada fokuslah kepada positive self talk. Kata Paul McKenna ini orang ahli hipnosis dari Inggris. Dia bilang begini, ketika kita mengucapkan sesuatu yang positif kepada diri kita dengan cara yang positif, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif pula. Ya. Dan Profesor Emily Ko itu juga udah sering banget, dulu mungkin pernah teman-teman mengikuti kelas-kelas kita, itu
membuktikan bahwa afirmasi atau kata-kata positif yang kita ucapkan dalam diri kita itu ternyata bisa menyembuhkan. Ini penelitiannya beliau membantu para, pasien-pasien pengidap kanker ya, yang sudah divonis mungkin harapan hidupnya nggak panjang lagi. Nah, apa yang dilakukannya? Maka orang itu, pasien-pasien tadi itu diminta untuk menuliskan sebuah kalimat positif yang dia harus ulang-ulang setiap hari. Every day in every way I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala macam cara itu aku bisa jadi lebih sehat, lebih baik, lebih baik. Dan ternyata apa yang terjadi? Pasien-pasien tadi itu setelah dicek lagi sel kankernya itu sudah berkurang. Karena katanya makanan sel kanker itu adalah rasa cemas, emosi, ketakutan, pikiran negatif. Ya, ketika kita berpikir negatif itu memunculkan hormon-hormon negatif juga dalam diri kita dan itulah jadi makanan kankernya. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka hormon-hormon negatif itu nggak muncul. Maka kankernya nggak dapat makanan, jadi dia mati. Nah, sekarang yuk kawan-kawan, sadari dulu negatif-negatif self-talk yang dulu mungkin pernah ada di dalam diri teman-teman. Dan ubah itu menjadi sesuatu yang positif. Saya grogi bicara depan banyak orang yang kalau ada orang-orang penting, misalnya kayak gitu. Positif self-talk-nya gimana? Ya, bukan saya nggak grogi lagi, bukan begitu ya. Tapi kalau Anda nggak grogi, terus Anda maunya apa? Oh, saya tampil percaya diri berbicara di depan orang-orang penting. Saya berani natap mata dan menyapa orang-orang penting itu. Kira-kira kayak gitu. Yuk, silakan tulis di kolom chatnya satu negatif self-talk yang dulunya mungkin pernah ada, lalu ubah menjadi positif self-talk. Kira-kira gimana? Negatif self-talk-nya apa? Berubahnya apa? Yuk, silakan. Saya kasih waktu 1 menit buat teman-teman untuk menuliskan satu negatif self-talk dan satu positif self-talk-nya. Silakan. Mas Abizona, takut salah. Saya adalah, nah, apa tuh? Salah adalah tanda masih ada ruang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Yes. Saya takut tidak didengar saat berbicara. Saya bisa dan didengar di setiap saya berbicara. Oke. Apa lagi? Yang lain. Silakan. Kalau ada yang mau langsung open mic juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tidak mengetik tapi langsung mau menuliskannya, silakan. Oke, sudah ya? Oke, bagus. Nah, itu tadi yang pertama self talk. Jadi teman-teman mulai sekarang ya. Wah, ini ada Mas Fahmi. Saya takut melakukan hal baru yang belum pernah saya lakukan. Nah, sekarang saya lebih berani untuk melakukan hal baru. Baik. Saya susah hidup sehat. Oke. Hidup sehat itu mudah dan menyenangkan. Oke. Saya tidak suka berinteraksi dengan orang. Positif self talk-nya, setiap bertemu dengan orang lain ada hikmah positif yang bisa diambil. Yes, keren banget. Kasih plus dulu dong buat semuanya. Thank you, terima kasih. Takut gagal, berhasil syukur, gagal artinya coba lagi. Maksudnya gimana? Takut gagal. Oke. Oh, self talk-nya saya takut gagal. Diganti jadi berhasil syukur. Kalau gagal artinya coba lagi. Berhasil syukur, gagal artinya sabar. Bisa ya. Kalau berhasil saya bersyukur, kalau gagal saya bersabar dan saya mencoba lagi. Ya, sip, boleh. Oke. Nah, kita akan lanjut yang kedua nih, fondasi yang kedua. Kalau tadi teman-teman sudah membahas fondasi yang pertama, sekarang kita akan bahas fondasi yang kedua, ya. Fondasi yang kedua apa? Visualisasi, ya. Nah, fondasi yang kedua adalah visualisasi. Seringkali ketika kita takut pada sesuatu, itu sebenarnya sebuah ketakutan yang belum tentu terjadi, benar nggak? Yang setelah kita lewati ternyata ya nggak gitu-gitu amat gitu ya, nggak seperti yang kita bayangin tadi. Pernah ngalamin kayak gitu? Ya, karena fear atau takut
itu false evidence appearing real. Sebuah evidence, sebuah bukti yang palsu, yang nyata, tapi seolah-olah itu nyata dalam pikiran kita. Maka hati-hati dengan pikiran Anda. Ketika Anda membayangkan sesuatu yang negatif, ya, oke, slide-nya belum pindah ya? Kok gitu ya? Sekarang sudah yang fear belum? Ada apakah ini? Oh, sudah? Belum, sudah. Yang mana ini? Sekarang sudah fear. Sekarang sudah fear? Sudah. Oh ya. Berarti mungkin loadingnya agak lambat ya. Oke, oke. Nah, eh, ketakutan adalah sebuah bukti palsu ya, yang muncul seolah-olah nyata. Karena tergantung dengan persepsi. Nanti kalau seandainya aku tampil diketawain orang kayak gimana? Nanti kalau tiba-tiba aku lupa, padahal dia belum tampil gitu ya. Nanti kalau ternyata orang itu nggak terima gimana? Kalau nanti mereka nyerang aku gimana? Kalau nanti ada yang nanya-nanya yang sulit gimana? Kalau yang coba jatuhin gimana? Padahal ketika tampil kita nggak begitu, ya. Nah, itu muncul karena adanya persepsi di dalam pikiran kita. Ya. Persepsi terhadap diri Anda adalah sebuah situasi di masa depan yang menentukan rasa percaya diri Anda. Ketika Anda mempersepsikan di masa depan itu sesuatu yang negatif, membayangkan hal-hal yang buruk, maka sadar atau nggak sadar, Anda sedang memprogram pikiran Anda untuk ya seolah-olah mengalami hal itu. Ya, nah hati-hati nih dengan persepsinya. Ya, kenapa? Karena di dalam sistem saraf kita, ya itu nggak bisa bedain mana yang realita, mana yang vividly imagination, mana yang imajinasi yang seolah-olah nyata dengan kenyataan sebenarnya. Ya. Ketika Anda membayangkan bahwa nanti kalau saya bicara, saya bakalan salah nih, saya takut gagal, saya takut diketawain orang, saya takut orang-orang yang levelnya lebih dari saya tinggi pengalamannya, ilmunya itu bakal nyerang saya. Padahal belum tentu begitu, ya. Tetapi karena sistem saraf kita itu nggak bisa bedain mana imajinasi, mana realita, maka dalam pikiran kita, bayangan-bayangan tadi itu dianggap sebagai sebuah realita. Teman-teman bisa lihat ini gambar apa? Gambar apa nih? Boleh kasih chat-nya untuk memastikan bahwa teman-teman bisa ngelihat ini gambar apa? Takutnya nanti slide-nya nggak jalan lagi. Oke, jeruk nipis, yes, berarti bisa ngelihat semua ya. Nah, ini puasa-puasa disuruh bayangin jeruk nipis ini kayak jadi saya kebayang malah Sprite dikasih es gitu ya. Wah, jeruk nipisnya dan air liur udah mulai keluar, awas batal puasanya. Es jeruk pas buat buka, yes, iya. Padahal kita cuma ngelihat gambar gini doang gitu ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba kita jadi air liurnya keluar, kita jadi penasaran segernya gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman udah bisa ngerasain aromanya bisa tercium tuh segernya jeruk itu, ya seger gitu ya kata Pak Toto ya. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman? Tadi imajinasi bayangan tadi itu ternyata dalam otak kita itu direspon oleh pikiran kita itu sama. Mau itu sebuah imajinasi, mau itu sebuah realita yang bekerja di jalur otak kita itu sama responnya. Maka ketika Anda mengimajinasikan hal negatif, ya otak Anda akan membayangkan bahwa hal negatif itu sebuah realita, padahal belum tentu, ya kan? Ketika Anda membayangkan hal positif juga sama, ya, otak akan menganggap bahwa itu adalah sebuah realita. Kalau semua imajinasi itu direspon oleh pikiran kita, kenapa kita nggak memilih untuk berimajinasi, memvisualisasikan hal-hal yang positif? Supaya jalur-jalur neurologis di dalam otaknya itu, jalurnya adalah jalur-jalur yang positif. Nah, maka agar supaya percaya diri, yuk kita latihan membayangkan, mengimajinasikan secara nyata seperti apa sih sebenarnya kondisi Anda yang Anda harapkan ketika Anda mau tampil berbicara di depan banyak orang. Ya, coba nih sekarang bayangin ciri-ciri sosok yang percaya diri yang ingin Anda model. Kira-kira kayak siapa? Kalau misalnya Anda nggak bisa bayangin diri Anda sendiri, wah nggak kebayang kok. Saya kan nggak pernah tampil banyak orang. Saya nggak kebayang bagi saya ketika saya tampil tuh kayak gimana? Oke, kalau nggak kebayang berarti coba bayangkan seseorang yang ingin Anda model. Yang kalau dia bicara mungkin di dalam presentasi kantor, ketika berbicara di depan banyak orang, ketika berbicara di depan publik, bisnis gitu. Kira-kira orang itu seperti apa?
cara dia bicara kayak gimana, fisiologi tubuhnya, gesturnya, gerakannya, posisi dia berdiri, posisi dia bergerak, cara gerakan tangannya, ekspresi wajahnya kayak gimana. Kira-kira orang ini belief-nya seperti apa? Apakah dalam pikirannya, "Ah, yang penting ngomong ya ngomong aja, pede aja," atau kayak gimana? Nah, silakan, yuk renungkan lagi, kontak lagi. Super sekali kayak Mario Teguh. Obama bagus performance-nya. Oke, yang lain. Nah, jadi yang dimodel bukan person-nya, bukan orangnya, tapi yang dimodel adalah excellency-nya. Nah, kalau misalnya Mario Teguh, oke, Mario Teguh itu cara bicaranya kayak gimana? Gesture dia, gerakan tubuh dia kayak gimana? Kira-kira Mario Teguh itu belief-nya apa ya ketika dia bicara? Apa sih yang ada dalam pikirannya tentang dirinya ketika dia bicara? Obama itu kayak gimana ya cara bicaranya ya? Gesturnya kayak gimana ya? Fisiologi tubuhnya, belief-nya apa? Obama itu kalau ngomong yang dalam pikirannya apa ya? Contoh bilang ini, mungkin Anda ada yang berpikir bahwa kalau saya bicara dengan banyak orang, dalam pikiran saya langsung kusut, dalam pikiran saya langsung blank, dalam pikiran saya langsung nanti kalau orang itu nggak terima gimana? Ya kan? Nah, kira-kira kalau Obama, apa yang ada dalam pikiran dia kalau misalnya dia mau bicara? Ya, saya berpikir ya bicara aja. Saya bisa meyakinkan, saya bisa mempengaruhi orang, saya akan bisa lancar ngomongnya. Gitu. Nah, yuk kira-kira teman-teman seperti apa? Saya kasih 1 menit, 2 menit buat teman-teman tuliskan. Buat teman-teman yang baru bergabung di Kata Daya dan bergabung di Aku Bicara, jadi setiap webinar kita semuanya interaktif ya. Jadi teman-teman bukan cuma sekedar nonton, dengerin gitu, tapi semua terlibat. Karena ini kita interaktif, online interaktif. Jadi workshop-workshop kita itu semuanya interaktif. Jadi kalau teman-teman nanti bergabung di Juni itu 20%, 30% itu paling teori, selebihnya teman-teman praktek full. Sehingga harapannya setelah keluar dari pelatihan itu, teman-teman langsung merasakan impact-nya dalam diri teman-teman. Nah, ya langsung dapat perubahannya, langsung tekniknya, skill-nya, belief-nya dilatih langsung semua di situ. Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung tuh kayak gimana? Cara berpikirnya Rocky Gerung seperti apa? Fisiologi tubuhnya kayak gimana? Bicaranya seperti apa? Yuk tulis. Sudah? Jadi di sini benar-benar dibayangin, visualisasikan, ya, bicaranya clear, bisa menginspirasi banyak orang, suaranya bulat, vokalnya bulat, wajahnya sumringah. Nah, kayak gini kayak Pak Toto. Berarti Pak Toto, ketika Pak Toto nanti mau berbicara, Pak Toto akan berbicara clear, kata-katanya jelas, artikulasinya jelas. Ya, apa yang Pak Toto katakan itu bisa menginspirasi banyak orang. Suaranya, vokalnya bulat. Pak Toto juga kalau ngomong itu wajahnya sumringah. Nah, kayak gitu. Oke, dapat ya? Seperti Coach Kodrisa, smiling, tegas, dan jelas. Wah, Masya Allah. Oke, nah oke, siap ya. Nah, sekarang teman-teman, yang tadi teman-teman sudah tuliskan, bayangkan itu, baik smiling voice-nya, powerful, menginspirasi seperti Anthony Robbins itu, imajinasikan, bayangkan seolah-olah Anda melakukannya seperti itu. Walaupun Anda belum melakukan itu, tapi bayangannya begitu. Ya, ini ada teknik untuk melakukan visualisasinya, tapi waktu kita nggak cukup. Sekarang sudah jam berapa? Jam berapa nih? Oh, pas. Nanti lebih banyak waktu untuk bertanya jawab ya. Makanya saya sangat senang sekali kalau seandainya teman-teman bisa praktek langsung nanti, dan ini lebih efektif kalau memang dilakukan secara offline ya. Jadi saya akan memandu teman-teman satu persatu, semuanya langsung bisa menginstal visualisasi itu ke dalam pikiran bawah sadarnya. Ya. Nah, visualisasi itu dilakukan terus, dibayangkan, diimajinasikan terus dalam pikiran teman-teman. Ya, ketika kita ini berdasarkan research dari International Coaching Academy, Neuroscience and Visualization Research. Ketika kita berlatih sebuah ide, kalau dalam konteks ini tadi berarti sebuah bayangan yang positif tentang diri kita ketika berbicara secara terus-menerus di dalam pikiran kita, maka otak kita itu akan mulai merespon seolah-olah imajinasi tadi itu adalah real. Jadi kalau teman-teman bayangin bahwa teman-teman berbicara itu seperti Obama, kemudian seperti Anthony Robbins, seperti siapapun itu yang positif excellency-nya, maka otaknya teman-teman itu akan terprogram itu seperti yang teman-teman bayangkan. Nah, inilah dahsyatnya visualisasi. Tapi visualisasinya harus dilakukan dengan teknik yang benar ya.
Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa pandu teman-teman untuk melatih teman-teman bagaimana melakukan visualisasi yang tepat. Sehingga apa yang tadi diimajinasikan itu terprogram. Seperti yang dikatakan oleh International Coaching Academy Neuroscience and Visualization Research. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, supaya kita pede setelah self-talk, visualisasi, maka fisiologinya. Fisiologi itu apa? Fisiologi itu tubuh kita, postur kita, gesture kita, fisik kita, itu fisiologi. Ya. Nah, di dalam diri kita itu ada namanya cybernetic loop. Cybernetic loop itu artinya pikiran kita dan tubuh kita sepenuhnya itu terhubung dengan fisik kita, ya. Jadi pikiran bisa mempengaruhi tubuh, tubuh bisa mempengaruhi pikiran. Makanya nggak heran kalau teman-teman membayangkan hal-hal yang negatif, langsung mules perutnya, fisiknya langsung mules. Teman-teman membayangkan nanti diketawain orang, langsung tangannya berkeringat. Teman-teman membayangkan, pikirannya membayangkan nanti bakal diserang orang, diketawain orang, langsung jantungnya berdetak kencang. Benar ya? Begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman membayangkan bahwa nanti akan berjalan lancar, maka nafasnya akan teratur. Tekanan darahnya akan tenang. Teman-teman membayangkan bahwa nanti saya akan berhasil, saya akan diterima, itu wajahnya langsung sumringah. Nah, karena ada namanya cybernetic loop. Apa yang Anda pikirkan akan mempengaruhi apa yang Anda rasakan di dalam tubuh Anda. Dan cara Anda menggunakan tubuh Anda akan mempengaruhi pikiran Anda. Nah, makanya kalau kita mau berbicara di depan banyak orang, maka pastikan postur tubuh Anda. Kalau yang bungkuk gini, dia pasti akan ngerasa kayak dia nggak nyaman dengan tubuhnya sendiri, apalagi orang. Maka pastikan teman-teman itu ada good posture, balance, tengahnya, tegak, akan membuat orang itu lebih percaya diri. Caranya gimana? Ya, ini saya kasih aja tipsnya. Kalau prakteknya sebenarnya kita langsung bisa tunjukkan nanti caranya kalau seandainya teman-teman gabung di kelas-kelas kita. Bayangkan ada seutas tali berwarna silver menjalar di tulang belakang Anda dari ujung kepala gitu ya sampai ke bawah gitu. Lalu bayangkan perlahan-lahan tali itu tertarik ke atas dari belakang Anda sehingga membuat Anda tertarik tegak. Ya, kalau Anda berdiri ke tembok gitu, Anda tempelin ke tembok, jadi kepala, punggung sama bokong Anda itu nempel di tembok. Kemudian tegak, bahunya terbuka, relax. Jadi jangan gini juga, oh busung dada itu dikira sombong, tapi relax. Nah, itu akan menunjukkan rasa kepercayaan diri. Ya. Itu salah satu cara untuk berlatih postur Anda. Baik itu Anda berbicara atau ketika Anda duduk, itu sangat berpengaruh. Kemudian nanti kita juga akan belajar namanya centering. Jadi bagaimana Anda bisa memusatkan kekuatan Anda dalam di tubuh Anda, itu center. Jadi kalau center itu mau ada godaan, gangguan, serangan dari luar, Anda bisa tetap stabil. Baik itu stabil secara fisik maupun stabil secara emosi. Jadi ketika Anda presentasi ternyata ada yang debat, ketika Anda bicara ternyata ada yang nyerang balik, Anda nggak goyah. Ya, karena Anda sudah centering, Anda stabil, emosinya stabil, pikirannya stabil, tubuhnya stabil, sehingga nanti bisa berbicara atau menanggapi, merespon dengan cara yang lebih tepat lagi. Nah, itu nanti kita akan pelajari sama-sama. Nah, kalau kita berbicara tentang percaya diri, teman-teman, percaya diri bukanlah berpikir bahwa aku ini lebih baik dari siapapun. Itu namanya takabur. Ya, hati-hati. Kalau sombong itu, yang boleh sombong itu hanya Tuhan. Jangan sampai kita mengambil jubahnya, kebesarannya Tuhan itu, yang akhirnya membuat kita tercampak, gitu ya. Percaya diri adalah enggak membandingkan diri kita dengan orang lain. Percaya diri itu adalah kekuatan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, dan kekuatan itu ada di dalam diri kita. Ya, ketika kita bisa membandingkan diri kita sendiri dari hari ini dengan yang lalu, dan itu menjadi lebih baik, itu akan membuat rasa percaya diri kita itu meningkat. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita nanti akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di webinar-webinar berikutnya yang free, gratis, bisa teman-teman ikuti. Yang ingin lebih detail, lebih lanjut, lebih langsung praktek, silakan nanti bergabung di bulan Juni bersama kita di Jakarta untuk sama-sama meningkatkan kualitas komunikasi kita, mulai dari rasa percaya diri, kemampuan mempengaruhi orang lain, penggunaan pola-pola bahasa hipnotik, sampai dengan level-level yang lebih advance lagi nanti kita akan pelajari sama-sama. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.